Kalian dan aku bakal menyelami kisah gila di benua Shanwu, tepatnya di Sekte Iblis Yuan. Di sana, seorang pria terikat di ranjang sambil memohon ampun pada kakak seperguruannya. Dia benar-benar memelas, tapi San, gadis berambut merah dengan ekor putih itu, menegaskan tidak ada jalan keluar. Dia memanggilnya suami dan mengumumkan hari ini adalah pernikahan mereka. Dia heran sang suami begitu berani meninggalkan sang selir sendirian di dalam kamar yang kosong itu. Pria yang sangat malang ini bernama Xiao Mu. Hai tahu betapa konyol situasinya sekarang sebagai seorang transmigrator dan wanita aneh yang memuaskan nafsu gilanya dengan bermain berbagai macam peran itu bukanlah istrinya sendiri. Saat itu, si wanita aneh bertanya, apakah dia perlu berubah wujud menjadi yang lain. Setahun lalu, Xiao Mu masuk ke dalam tubuh seorang putra bangsawan di benua tersebut. Bahkan memiliki kontrak pernikahan dengan putri dinasti terpandang. Semua tampak berjalan sangat lancar dan dia sudah hampir mencapai puncak kejayaan dalam hidupnya sebelum akhirnya diculik oleh gerombolan iblis kejam dari Sekte Iblis Yuan. Dia tidak pernah menyangka bahwa menjadi tawanan barulah awal dan mimpi buruk sesungguhnya. Baru saja akan dimulai. Fisik yang murni adalah suplemen terbaik untuk melatih seni mistik 9 yen, dan tidak ada yang peduli pada hidup mati seorang murid pelayan. Akhirnya, dia hanya menjadi alat bagi mereka untuk meningkatkan basis kultivasi. Meskipun tubuhnya dipenuhi energi yang murni, dia dipaksa melakukan banyak hal gila oleh wanita gila itu, hingga membuatnya berada di ambang kematian. Dia memuntahkan banyak darah, menegaskan bahwa dia tidak ingin mati sekarang. Namun, si wanita gila itu menyatakan dia akan mati di tangannya. Jadi dia harus merasa sangat terhormat. Dia lalu mengeluarkan pil pemadat yang untuk memaksimalkan efek obat dan merangsang fisik yang murni miliknya. Seni mistik 9 yen miliknya hampir menerobos dan dia tidak mau suaminya sebutan untuk Xiao Mu memberikan terlalu sedikit energi yang dia mensekokkan pil itu ke mulutnya, berkata jika kematiannya bisa membantunya mencapai puncak, maka itu sangatlah sepadan. Saat Xiao Mu berusaha keras tidak menelannya begitu saja, wanita itu menuntut usahanya yang terbaik. Di momen itu, Xiao Mu bertanya-tanya, apakah dia benar-benar akan diperas sampai mati. Dia tidak bisa menerima takdir konyol ini. Coba perhatikan baik-baik di sini. Sistem akhirnya bangkit, karena dia menolak menyerah begitu saja. Tiba-tiba, sebuah panel misterius muncul di depannya, mendeteksi keinginan bertahan hidup yang sangat kuat. Sistem itu bernama sistem pengembalian. Layar itu memberitahu bahwa dia berhasil mengaktifkannya dan meminta sang inang terhubung dengan bola sistem. Xiao Mu membaca perintah itu tanpa tahu apa maksudnya. Setahun telah berlalu, dan dia baru sadar sistem ini ada agar inangnya mendapatkan apa yang layak. Dia terima. Xiao Mu langsung melihat peluang emas untuk mengubah nasibnya dan menjadi sangat bersemangat. Dia berhasil terhubung. Dan hadiah pertamanya adalah jaminan pengembalian senilai 10.000 kali lipat. Sambil memeriksa sistem itu, si wanita gila mengejek bahwa tubuhnya sangat jujur meski mulutnya diam saja. Xiao Mu kini berniat membalas dendam setelah dijadikan budak selama setahun penuh. Dia berpura-pura ingin memuaskan hasratnya itu. Dia langsung mendorongnya ke atas ranjang, membuat wanita itu girang dan memintanya tidak usah menahan diri. Sadar takdir memberinya kesempatan emas ini, Xiao Mu sadar dia harus mulai mengendalikan takdirnya sendiri. Sementara itu, wanita gila tersebut menyatakan bahwa tempat ini sepenuhnya milik mereka malam itu. Keesokan harinya, Xiao Mu tampak sangat kelelahan dan tubuhnya hancur-hancuran, sedangkan si gadis bangun dengan ceria dan segar. Dia menyindir bahwa Xiao Mu hanya memberi sedikit energi yang murni, tapi layanannya lumayan bagus. Lebih buruk lagi, dia yakin jika suaminya tetap hidup, kakak seperguruannya akan datang mencarinya untuk bersenang-senang lagi. Membuktikan dia punya nyawa sekeras anjing, dia meninggalkannya sendirian. Pada saat itulah, layar sistem memberitahu bahwa energinya yang diperas oleh rubah langit ekor 9 memicu pengembalian 10.000 kali lipat. Tubuhnya berubah menjadi fisik suci Red Yang, dan penguatan pun dimulai. Dia menerima pemurnian Qi hingga mencapai tingkat ke-10. Xiao Mu bisa merasakan kekuatan dahsyat dari fisik sucinya, tapi dia sadar belum saatnya gegabah. Sekte Iblis Yuan punya banyak ahli hebat, dan jika
rahasianya terbongkar, situasinya akan bertambah kacau. Jadi, dia memutuskan memanfaatkan momen sepi ini untuk mengumpulkan kekuatan sebanyak mungkin. Apalagi batu roh adalah fondasi utama bagi peningkatan kultivasi. Nah, kalian pasti berpikir dia bakal cari cara biasa kan? Tapi dengan sistem ini dia harus berpikir besar, kebanyakan dari mereka tidak terlalu kaya. Jadi dia mencari cara lain agar cepat dapat batu roh. Saat itulah, dia melihat Wang Chan, murid luar sekte Zuan, sedang berlatih sendirian di Shao. Mu pernah mendapat banyak bantuan dari Wang Chan saat pertama kali diculik. Jadi dia ingin membalas budi. Dia berniat memberikan 200 batu roh yang berhasil dia kumpulkan selama setahun. Dengan keyakinan bahwa dia bisa mendapatkan jauh lebih banyak batu roh nanti. Dia melemparkan kantong itu ke arah Wang Chan. Awalnya, Wang Chan bingung dengan apa yang terjadi. Namun saat melihat tumpukan batu roh, dia langsung gembira karena itu sangat membantunya. Meski tak tahu siapa pemberinya, tiba-tiba sistem muncul memberitahu bahwa karena Xiao Mu melakukan donasi tersebut, dia mendapat pengembalian 5 kali lipat. Hasilnya, dia memperoleh 100.000 batu roh dan terkejut. Cari uang terasa sangat mudah dengan sistem ini. Meskipun 100.000 batu roh tidak begitu berharga, jika dia memicu pengembalian 10.000 kali, dia bisa mendapatkan sekitar 2 juta batu roh untuk membalas mereka yang menghinanya. Dia juga ingin menguji apakah dia bisa mendonasikan kembali batu roh hasil pengembalian itu untuk mendapatkan hadiah yang lebih banyak lagi. Dia pun melempar tumpukan besar batu roh ke arah Wang Chan yang lagi-lagi dibuat bingung setengah mati. Dia bahkan mengira ini keajaiban dewa dan yakin telah menemukan penolong misterius. Hingga dia semakin giat berlatih. Xiao Mu menyadari dia tidak mendapat apa-apa kali ini, artinya sistem tidak bisa diakali begitu saja. Tiba-tiba seorang gadis menghampirinya dan terkejut dia masih hidup. Namanya Lu Qi, gadis yang sangat cantik, dan dia menyapanya. Dia juga murid luar yang melatih seni mistik 9 yen. Lu Qi merawatnya dengan baik saat dia baru bergabung dengan sekte. Tapi setelah diperingatkan oleh Chu Jiren, dia berhenti menemuinya. Lu Qi menyadari kultivasi Xiao Mu meningkat pesat. Namun Xiao Mu berdalih itu cuma keberuntungan belaka. Tiba-tiba, dia mencengkeram tangannya, meminta agar dia tidak bercanda. Lalu memberitahu bahwa Chu Jiren yang telah memeras tenaganya sedang pergi selama beberapa hari. Lu Qi meminta bantuannya untuk melatih kultivasinya. Dia memanggil pedang raksasa lalu menaikinya. Dan Xiao Mu akhirnya ikut naik ke atas pedang itu. Namun, Lu Qi melesat sangat cepat hingga membuatnya kehilangan keseimbangan dan bertahan sekuat tenaga. Melihat auranya yang berubah drastis, Lu Qi bertanya, apakah dia telah memeras sang rubah? Dia menjelaskan rubah itu hanya menguras tenaganya, jadi tidak mungkin dia mendapat untung. Lu Qi memperingatkan bahwa para iblis itu kejam, dan dia bisa kehilangan nyawanya cepat atau lambat. Dia juga menyebutkan dirinya hampir mencapai ranah pembentukan fondasi dan berencana menantang Chu Jiren. Jika dia menang, dia akan membuat Xiao Mu mengikutinya, dan Xiao Mu hanya pasrah menerimanya. Lu Qi merasa mereka sangat dekat, meski dia tidak paham maksudnya dan bingung bagaimana mereka memandangnya. Adegan pun berpindah ke bagian dalam sekte iblis Yuan. Lu Qi memberitahu dia bahwa dia hampir menerobos ke ranah pembentukan fondasi. Jika dia membantunya, dia akan menghadiahi pil vitalitas. Dia memintanya duduk selagi dia mandi, dan dia tersenyum. Lu Qi masuk ke air hangat, bertekad tidak ada yang bisa menghentikannya kali ini. Tiba-tiba, Xiao Mu muncul di belakangnya. Membuatnya malu sekaligus bingung kenapa dia tiba-tiba ada di sana. Xiao Mu menegaskan waktu sangat berharga dan memaksa mandi bersama. Seketika, air bergejolak hebat. Xiao Mu menghela napas. Lu Qi melarangnya banyak bicara, lalu mengaku dia akan segera menikah. Percayalah, kelanjutannya bakal makin gila. Kalian harus tahu, bulan depan dia bakal nikah sama Long Tianshan. Si Xiao Mu langsung syok banget mendengarnya. Masalahnya, si Long ini genius legendaris yang sudah sukses menembus ranah Nasken Soul sebelum umurnya genap 30 tahun. Dia dijuluki genius tiada tanding selama 1000 tahun di sekte iblis Yuan. Bukan cuma modal otot doang, Long Tianshan ini juga menguasai maksud pedang secara otodidak, menjadikannya sosok yang ditakuti semua orang. Dia bahkan masuk daftar elit Celestial Pride.
Xiaomu sampai cemas, kalau orang sekuat itu bakal tahu dia sudah menyentuh Lu Qi. Tapi Lu Qi langsung menenangkannya dan menjelaskan rahasia besar suaminya itu. Dulu pas latihan kitab pedang kuno, meridian Long Tian Sang rusak parah sampai dia jadi kasim alias tidak berfungsi. Rahasia ini aman asal tidak ada yang bocor, makanya dia memberikan kesuciannya pada Xiaomu. Dia melakukan itu karena tulus menyukai Xiaomu. Setelah momen romantis yang panas, Xiaomu sadar mereka harus terus berlatih keras demi masa depan. Keesokan harinya, suasana kamar pun sudah berubah santai. Lu Qi masih tidur nyenyak di kasur, sementara Xiaomu sudah bangun segar bugar. Efek latihan energi yang merah bersama semalam memberikan hasil luar biasa, membuat tubuh sekret yang miliknya makin kuat berlipat ganda. Tiba-tiba, sistem memberi selamat, karena dia berhasil menembus tahap Foundation Establishment. Xiaomu sendiri heran, bisa secepat ini. Kalau begini terus, dia tidak perlu takut lagi menghadapi si Long Tianshan dan keluarganya. Melihat wanita cantik yang tertidur di sampingnya, Xiaomu langsung punya ide jahil. Dia menarik bantalnya sampai Lu Qi terbangun, lalu dengan santai menagih hadiahnya. Padahal dia sudah dapat jatah semalaman penuh. Meskipun begitu, Lu Qi tetap memberikan pil berharga sambil memujinya habis-habisan. Dia mengaku sudah lelah dan butuh tidur sebentar untuk memulihkan tenaga. Xiaomu pun melihat ketulusan dari sikap manis wanitanya itu. Dia sadar Lu Qi sangat dermawan. Karena Xiaomu memang harus membagikan pil untuk memicu sistem. Targetnya tidak perlu dicari jauh-jauh. Dia langsung memasukkan pil itu kembali ke dalam mulut Lu Qi sendiri. Nah, perhatikan bagian ini, karena sistemnya pelit banget cuma kasih pengembalian 30 kali lipat, padahal sisa 9 pil saja. Dia berharap bisa dapat bonus hingga 1000 kali lipat agar hasilnya maksimal. Dan benar saja, setelah membagikan lebih banyak, dia malah dapat pengembalian sampai 3000 kali lipat. Lu Qi langsung merasakan khasiatnya. Tapi keuntungan terbesar tetap masuk ke kantong Xiaomu yang mengalami pemurnian sumsum tingkat 7. Dia sangat puas dengan hasil ini. Pil Origin Nurturing yang memurnikan sumsum memang bisa memperkokoh fondasi dan memulihkan vitalitas tubuh. Tapi itu sebenarnya cuma efek samping biasa dari khasiat utamanya. Manfaat utama pil ini adalah meningkatkan bakat tulang sang kultivator. Xiaomu memang lahir dengan konstitusi pur yang hebat untuk ukuran manusia biasa. Tapi itu masih terasa standar di sekte ini. Jika ingin terbang lebih tinggi melampaui para genius sekte, dia harus menaikkan batas maksimal bakat tulangnya. Tanpa ragu, dia langsung menelan pil ajaib itu dan merasakan kekuatan dahsyat di dalamnya. Sadar harus segera memurnikannya. Dia langsung duduk bersila di tanah untuk menyerap semua luapan energi tersebut. Setelah selesai, dia pun berdiri dengan tubuh yang terasa jauh lebih segar dari sebelumnya. Tapi tiba-tiba Lu Qi mencium bau busuk dari tubuhnya dan menyuruhnya mandi. Dia pun setuju dan langsung pergi membersihkan diri. Saat sedang berendam santai, Lu Qi tiba-tiba bertanya tentang tingkat kekuatannya sekarang. Dia penasaran apakah Xiaomu sudah tembus ranah Foundation Establishment. Dia tidak menyangka khasiat pilnya sekuat itu. Karena pembersihan kotoran sebanyak ini, biasanya tidak terjadi hanya karena naik tingkat biasa. Lu Qi curiga dia minum obat lain. Tapi Xiaomu jelas tidak bisa menceritakan soal pil Marrow Purification itu demi menghindari kekacauan besar. Untuk mengalihkan perhatian, dia langsung menepuk dinding dengan keras. Dia bercanda bahwa ini semua berkat kultivasi ganda mereka semalam. Lu Qi yang merasa belum menembus ranah Core Formation pun jadi tersipu malu mendengar godaan manis dari Xiaomu tersebut. Xiaomu bilang dia kurang keras berusaha, jadi dia menawarkan bantuan gratis untuk ronde berikutnya. Lu Qi tentu saja senang sekali mendengar kebaikan hati kekasihnya yang ingin membantunya naik tingkat. Hasilnya, Lu Qi langsung terpapar lelah di kasur sementara Xiaomu buru-buru memakai baju untuk pamit pergi. Berkat sesi olahraga seru tadi, dia malah dapat bonus pengembalian 10 kali lipat dari sistem. Kalian juga bakal girang kalau punya kekuatan ranah Foundation Establishment ini. Tubuhnya terasa enteng banget. Sekarang, impiannya tinggal satu, yaitu dapat pedang terbang biar bisa keliling dunia dengan gaya bebas. Tak lama kemudian, dia pergi ke pasar sekte luar dan melihat sebuah senjata hebat bernama Star Slaying Guardian Sword yang dipajang di sana. Pedang itu ditempa
dari besi meteorit angkasa dan diukir dengan pola khusus penarik energi bintang yang bisa meningkatkan daya hancurnya. Tapi sayang, harganya mahal sekali, mencapai 30.000 batu roh. Dia membayangkan berapa kali lipat bonus yang didapat jika pedang ini dihadiahkan nanti. Tiba-tiba terdengar teriakan memanggil namanya dari seorang pria berbadan kekar yang tampak emosional. Pria itu adalah Mutai, si bodoh pengikut setia Chu Jia-er. Dia sering cari ribut dengan Xiao Mu tapi selalu digagalkan. Kedatangannya kali ini justru membuat Xiao Mu senang karena bisa menguji kekuatannya. Mutai mendekat dengan wajah marah padam karena mendengar rumor bahwa Xiao Mu menemui tunangan tercintanya lagi. Dia berteriak meminta kejelasan dengan nada yang sangat menantang dan penuh amarah. Xiao Mu dengan santai menjawab kalau rumor itu benar atau tidak. Semuanya sama saja. Jawaban acuh tak acuh ini bikin Mutai makin murka dan langsung melayangkan tinjuan maut ke arah wajahnya. Tanpa rasa takut sedikit pun, Xiao Mu mengangkat satu tangan dan menahan serangan kuat itu dengan mudah. Dia bahkan mengejek bahwa dia akan terus menikmati momen indahnya bersama Chu Jia-er. Mutai shock karena tidak menyangka musuhnya sudah menembus ranah Foundation Establishment. Kesal karena diremehkan, dia mulai mengerahkan seluruh energinya dan memperingatkan agar Xiao Mu jangan terlalu sombong. Dia menghujani Xiao Mu dengan berbagai serangan beruntun untuk unjuk gigi. Tapi dengan gerakan super santai, Xiao Mu menghindari setiap pukulan itu seolah sedang bermain-main saja. Dia mengejar kalau pukulan Mutai memang keras tapi gerakannya lambat sekali. Di saat bersamaan, dia kagum pada kekuatan tubuh Sacred Red yang miliknya yang terasa sangat luar biasa. Bahkan petarung top 100 sek luar seperti Mutai bisa diatasi dengan mudah. Merasa omong kosong ini harus selesai. Xiao Mu langsung mematahkan serangan lawan hingga membuatnya linglung. Satu hantaman keras mendarat tepat di wajah Mutai hingga dia tersungkur ke tanah. 3 anak buahnya yang panik langsung berlari menolong dan memapah bos mereka yang sudah babak belur itu. Salah satu anak buahnya berteriak menuduh Xiao Mu sudah gila karena berani melawan otoritas baru. Sekte, ucapan itu malah mengingatkan Xiao Mu pada pedang mahal yang baru saja dia beli tadi. Dia melemparkan pedang tersebut tepat ke arah pria yang memapah Mutai hingga menancap di dinding. Sebagai gertakan, para anak buah yang ketakutan langsung bertanya apa maksud tindakan berbahayanya itu. Xiao Mu menjelaskan kalau pedang terbang seharga 30.000 batu roh itu diberikan gratis sebagai biaya pengobatan mereka. Karena merasa untung besar, anak buah itu pun langsung menerimanya. Detik itu juga, sistem memberi notifikasi bahwa dia mendapat pengembalian 1000 kali lipat berupa pedang terbang kelas 5. Sayangnya, Xiao Mu merasa hadiah pengembalian dari sistem kali ini agak kekecilan. Sementara itu, 2 anak buah lainnya malah makin emosi dan mulai mengeluarkan senjata mereka untuk menyerang. Xiao Mu menilai tindakan mereka sangat bodoh dan dia tidak akan menahan diri lagi nanti. Namun sebelum pertarungan dimulai, sesosok misterius tiba-tiba datang dan langsung membuat kedua orang itu terkapar kesakitan. Xiao Mu hanya diam menonton saat seorang gadis cantik muncul di hadapan mereka. Gadis bernama Mu Jiuling itu menuduh mereka cari gara-gara duluan karena dia melihat sendiri kejadiannya. Dia lalu mendekati Xiao Mu dan menasihatinya agar bertindak lebih kejam saat menghadapi musuh. Dia mengingatkan untuk selalu membasmi musuh sampai ke akar-akarnya agar tidak merepotkan nanti. Mendengar omongan pedas itu, kedua anak buah tadi langsung emosi karena merasa diremehkan oleh seorang gadis. Mereka menantang apakah dia tahu siapa bos besar mereka sebenarnya. Tapi Mu Jiuling sama sekali tidak gentar dan langsung meneriakkan namanya dengan lantang di depan muka 2 pecundang tersebut. Begitu tahu dia adalah kakak tertua sekte, mereka langsung kabur terbirit-birit. Nah, kalian pasti penasaran kan apa yang bakal terjadi selanjutnya? Mari kita pantau terus kelanjutannya. Kalian dan aku bakal melihat kisah gila ini saat murid sekte dalam kabur ketakutan. Mu Jiuling hanya melihat si pengecut lari, lalu mendekati Zhu Mu dengan sangat mesra. Dia menempel ketat, menanyakan apakah dia lupa pesan semua orang untuk memanggil namanya jika ada bahaya nanti. Tapi si cowok ini benar-benar masih belum paham apa yang sebenarnya ingin dia katakan. Dia bersyukur bisa muncul tepat waktu karena dia bakal cemas kalau cowok itu mati. Soalnya tidak ada calon suami yang lebih baik darinya.
Zhou Mu tahu sejak awal bergabung dengan sekte ini. Gadis itu terus memperhatikannya. Dia bukan mengincar kekuatan yang murni miliknya, melainkan murni menyukai ketampanannya. Mu Jiuling dari sekte iblis Yuan. Orang-orang tidak akan pernah menyangka dia punya sisi seperti ini. Zhou Mu pun langsung mulai mencubit pipi tembamnya demi menegaskan bahwa kondisinya baik-baik saja. Lalu memperingatkan kalau dia tidak akan gampang mati begitu saja seperti dugaan gadis itu. Dia tidak ingin calon suaminya yang tampan berada dalam bahaya besar. Dia menyuruhnya ikut, lalu mulai terbang bebas membawanya pergi tanpa menggunakan bantuan pedang pusaka sama sekali. Zhou Mu pun penasaran seberapa hebat tingkat kekuatannya sekarang. Akhirnya, mereka mendarat di suatu tempat. Di sana, Zhou Mu merasakan energi spiritual yang sangat melimpah ruah. Dia menebak apakah ini tanah suci pusat sekte iblis Yuan. Mu Jiuling mengajaknya masuk ke kediamannya. Di dalam, dia menjelaskan biasa bersantai membaca buku dan tidur di sini. Meski dia mengaku jarang berkunjung ke tempat ini. Tiba-tiba saja dia menjatuhkan diri ke ranjang dan bertanya, mengapa Zhou Mu hanya berdiri saja. Dia ingin ditemani, tapi Zhou Mu langsung menegaskan agar dia tidak memancingnya karena dia tidak punya pengendalian diri. Mu Jiuling hanya tertawa dan melemparkan beberapa kitab jurus kendali pedang dan hati misterius. Kalian harus perhatikan ini, dia tahu Zhou Mu ingin belajar jurus pedang. Dia menjelaskan bahwa karena Zhou Mu baru saja menembus tahap pembentukan fondasi belum lama ini, maka dia langsung bergegas pergi ke pasar untuk mencarikannya pedang terbang. Dia memberikan pedang terbang kelas 4 berunsur es, sembari memperingatkannya agar berhati-hati saat berlatih nanti. Sambil mendesah dengan manis, dia berkata bahwa energi yang murni di dalam tubuhnya sangat cocok diredam dengan pedang dingin ini agar dia tidak memikirkan hal aneh sepanjang hari. Zhou Mu sangat tersentuh dengan perhatiannya yang luar biasa ini. Akhirnya, dia memintanya tinggal beberapa hari untuk berlatih. Sementara dia sendiri pergi mengurus beberapa urusan penting lainnya. Dia juga mengingatkan, karena Zhou Mu sudah menembus tingkat pembentukan fondasi. Dia bukan lagi murid pelayan. Dia akan menyuruh seseorang memperbarui rencana muridnya menjadi tingkat sekte luar. Zhou Mu pun penasaran siapa sebenarnya identitas asli gadis hebat ini. Dengan sangat percaya diri, gadis itu menegaskan bahwa dialah calon istri yang pasti akan dinikahinya cepat atau lambat. Dia sengaja merintis jalan sekarang agar bisa memanen hasilnya nanti. Setelah kepergiannya, Zhou Mu baru sadar kalau gadis itu sangat pandai merayu. Namun dia tetap fokus berlatih sekarang. Jadi dia langsung duduk bersila di tanah dan mulai bermeditasi. Namun setelah beberapa saat, dia langsung ambruk dengan tubuh yang sangat lelah dan bingung karena semua terasa sulit. Padahal dia sudah memakai pil pembersih sumsum untuk meningkatkan bakatnya. Tapi kenapa jurus ini masih terasa sangat sulit dipelajari? Pil itu meningkatkan fisik, namun bukan pemahaman spiritualnya. Dia bingung harus berbuat apa, walau dia punya sistem. Jika dia tidak bisa maju, karena pemahaman yang lambat, dia hanya akan terjebak dalam penderitaan yang tiada akhir. Saat itulah seekor hewan aneh muncul di dekatnya. Melihat hewan itu, dia ingat bahwa energi yang murni bisa disumbangkan. Jadi dia yakin pemahaman juga bisa memicu hadiah dari sistem. Melihat kambing aneh itu, tampak bosan. Dia memutuskan untuk mengajari tabel perkalian matematika dasar kepadanya. Tentu saja, hewan malang itu langsung kebingungan hanya dengan mendengarnya saja. Tak lama, sistem memberitahu bahwa dia telah mencerahkan seekor binatang iblis dengan membagikan ilmu, memicu pengembalian 100 kali lipat. Kemampuan pemahamannya langsung melonjak sangat drastis. Ini membuat Zhou Mu terkejut, karena trik konyol ini benar-benar berhasil. Dia kembali berlatih dan merasakan perubahan luar biasa. Nah, kalian dan aku tahu peningkatan ini belum cukup di dunia kultivasi yang sangat kejam ini. Saat menatap si kambing aneh kembali, sebuah ide jenius langsung muncul di kepalanya. Sebagai guru budiman, dia mengajari kambing itu teori geometri matematika tingkat lanjut. Metode gila ini kembali memicu pengembalian 100 kali lipat hingga tingkat pemahamannya mencapai batas maksimal. Dia harus menembus alam kultivasi berikutnya untuk meningkat lagi. Tapi dia tidak cemas, karena dengan pemahaman saat ini, dia bisa menguasai metode kultivasi dengan sangat mudah. Dia berhasil menguasai jurus hebat seperti tinju fajar, seni guntur angin merah,
hingga hampir mengenai kambing malang itu. Dia juga menguasai 3 bakat dari seni Dewa 6 Takdir. Semua itu adalah teknik tingkat kuning yang sangat kuat untuk levelnya sekarang. Dia menghafal semuanya agar bisa membagikannya kepada orang lain demi memaksimalkan keuntungan. Dari sistem, tiba-tiba, kambing aneh itu mendekat sambil menggigit sepotong tulang. Dia bingung dan mengira hewan itu ingin memberinya makan. Dia mengelusnya, lalu mengambil tulang misterius tersebut. Dia berpikir tulang ini bisa dipakai membuat sup nanti. Tiba-tiba tulangnya bersinar ungu. Zumu terkejut melihat seni kalsium Zuanming terekam di dalam pemberian si kambing. Dia langsung duduk di tanah. Sistem mendeteksi seni kekacauan Junmin dan langsung mempelajarinya. Otomatis, namun tak lama, kepalanya terasa sangat sakit sampai dia muntah darah. Hal itu membuat si kambing ketakutan. Zumu sadar karena pemahamannya baru sebatas tingkat pembentukan fondasi. Dia belum sanggup menanggung beban dari teknik serumit ini. Dia curiga ini teknik tingkat bumi atau bahkan tingkat langit. Tiba-tiba Mu Jiuling datang dan langsung panik melihat keadaannya. Lalu segera membantunya berdiri. Gadis itu menyalahkan dirinya sendiri karena merasa telah memberi teknik yang terlalu sulit untuk dipelajari langsung. Zumu mencoba menjelaskan bahwa bukan itu masalah yang sedang terjadi. Dia menasihati bahwa kultivasi tidak boleh terburu-buru demi hasil instan. Dia menyuapi Zumu layaknya anak kecil yang manja. Zumu pun memanfaatkan momen emas ini dengan sangat gembira. Setelah kenyang, Zumu memberikan tulang tadi kepada sang gadis untuk melihat reaksinya. Mu Jiuling menerima tulang itu sambil kebingungan dari mana dia mendapatkan teknik langka tersebut. Zumu menceritakan tentang si kambing dan menjelaskan bahwa teknik tersebut terlalu rumit untuknya. Begitu diberikan kepada Mu Jiuling, sistem langsung memberinya pengembalian 60 kali lipat. Dia mendapatkan hadiah berupa seni murni yang Xuanming. Tanpa membuang waktu, sistem mendeteksi bahwa seni murni yang Shen Nin sangat cocok dengan fisik suci yang merah miliknya. Sistem menawarkan opsi untuk langsung mempelajari teknik itu, tapi dia memilih menundanya. Dia khawatir proses ini memakan waktu sangat lama dan akan membuat gadis itu menjadi curiga. Sementara itu, Mu Jiuling sangat kesal dan menyebut kambing itu sebagai anjing bau pengacau yang telah mencuri teknik pusakanya dan hampir mencelakai calon suaminya yang sangat berharga. Beruntung Zumu tidak memaksakan diri untuk melanjutkannya. Gadis itu menjelaskan bahwa fisik suci miliknya berunsur yang murni, sedangkan teknik dalam tulang itu membawa unsur kekacauan yang liar. Jika dia nekat memaksakan kultivasi, tabrakan energi bisa menghancurkan meridiannya hingga berujung pada kematian seketika. Mendengar hal itu, Zumu akhirnya paham penyebab utama kegagalannya tadi. Dia sempat salah mengira bahwa itu karena pemahamannya yang kurang. Mu Jiuling menjelaskan bahwa dengan fisiknya yang istimewa, mencari teknik yang cocok tidaklah mudah. Nah, mari kita tunggu kelanjutan kisah seru mereka saat dia mencari teknik baru yang cocok untuk sang calon suami tercinta. Yuk, ikut denganku melihat petualangan Zumu yang sadar kalau wanita cantik ini punya maksud lain. Dia merasa semua tawaran manis ini terlalu mencurigakan untuknya. Ternyata wanita itu hanya ingin dia menyerah. Selama dia menjadi pasangan kultivasinya, dia menjamin Zumu akan hidup makmur di sekte Yuan Demot, makan enak, minum mewah, dan tidak ada yang berani menyentuhnya. Tapi tiba-tiba, muncul sosok misterius berteriak omong kosong sambil memancarkan energi dahsyat, yang langsung menghancurkan rumah itu. Kejadian mendadak ini membuat Mu Jiuling sangat mengkhawatirkan nasib Zumu. Saat menatap ke atas, dia merasakan aura yang sangat mengerikan, tapi tidak tahu siapa sosok itu. Mu Jiuling bingung mengapa gurunya tiba-tiba ada di sana, membuat Zumu kaget setengah mati. Sang guru tampak heran dan bertanya, apakah kedatangannya merusak rencana baik Mu Jiuling. Mu Jiuling pun langsung panik dan meyakinkan gurunya bahwa dia tidak pernah berani berpikiran sekurang ajar itu. Sang guru sangat menyayangi muridnya dan ingin mempersiapkan Mu Jiuling agar bisa memperkuat posisinya sebagai orang suci sekte. Namun, di matanya, Mu Jiuling justru malas berkultivasi dengan benar. Dia malah membawa pelayan rahasia untuk bermesraan. Zumu menyadari guru Mu Jiuling sangat percaya diri. Saat itu juga, Mu Jiuling langsung berlutut meminta maaf di depan gurunya. Karena muridnya sudah mengakui kesalahan, sang guru memutuskan memberi satu kesempatan terakhir. Syaratnya,
Mu Juling harus membunuhnya dengan tangannya sendiri untuk memutuskan semua ikatan emosional mereka. Setelah itu, dia harus ikut kembali ke puncak awan ungu untuk menjalani kultivasi tertutup selama 30 tahun. Mu Juling benar-benar terkejut dan syok mendengar hukuman seberat itu. Sang guru kemudian melemparkan pedangnya hingga tertancap kuat di tanah. Mu Juling memohon bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Zhu Mu, dan hati kultivasinya akan hancur jika dipaksa membunuhnya. Namun, sang guru menganggap penjelasan itu sebagai ancaman dan langsung memamerkan kekuatannya yang luar biasa dahsyat. Zhu Mu sadar kalau guru ini sangat keras kepala dan kejam. Perhatikan baik-baik bagian ini, karena disinilah situasi menjadi makin gawat dan Zhu Mu langsung menopang Mu Juling yang lemas, menyuruhnya cepat-cepat menyerap energi spiritual murninya. Sang guru menyadari Zhu Mu sedang menyalurkan energi yang murni ke muridnya dan tahu dia memiliki tubuh suci yang meraih. Zhu Mu membenarkannya dan memuji kehebatan mata sang guru. Guru itu tahu tubuh suci yang merat sangatlah langka dan dia mulai melihat potensi besar dalam diri Zhu Mu. Tapi Mu Juling yang tidak tahu apa-apa malah bereaksi aneh. Dia berteriak, jika tahu dari dulu, dia akan mengikat Zhu Mu di ranjang untuk menyerap berkahnya. Membuat Zhu Mu kebingungan, gurunya langsung terbatuk-batuk keras untuk memperingatkan muridnya. Mu Juling meminta maaf karena asal bicara. Dan Zhu Mu juga memberi isyarat setuju kalau gadis itu hanya melantur. Detik itu juga, mereka berdua pura-pura melupakan kejadian memalukan tersebut. Demi keselamatan Mu Juling, gurunya bersedia mengampuni nyawa Dao Mu hari itu. Dia membawa pergi Mu Juling dan memperingatkan agar Dao Mu segera kembali ke area sekte luar. Dia dilarang mencari Mu Juling sampai berhasil menembus ranah Nasken Soul. Dao Mu sangat ketakutan karena tahu wanita kuat ini bisa menghabisi nyawanya hanya dengan satu jentikan jari saja. Dia tahu dia harus segera menjadi lebih kuat. Adegan pun berpindah ke asrama pelayan saat Zhu Mu tiba dengan selamat meski perjalanannya kemarin dipenuhi rintangan yang sangat berbahaya. Setidaknya dia berhasil mendapatkan teknik kultivasi bumi tingkat tinggi dan teknik pedang terbang. Tingkat 4, dia langsung duduk dan menggunakan sistem untuk mempelajari semua teknik hebat itu. Kecepatan latihannya menjadi sangat luar biasa karena gabungan seni pur yang Xuanming dan tubuh suci yang merah miliknya. Namun tiba-tiba sistem mendeteksi bahwa energi sekitar tidak cukup. Sistem menawarkan opsi penyerapan batu spiritual untuk mempercepat latihannya. Dia mengiyakan, dan seketika tumpukan batu spiritual muncul memancarkan energi murni yang melimpah. Dia berkultivasi seharian penuh. Bahkan saat malam tiba, dia terus bermeditasi keras. Hingga akhirnya, dia menyadari seluruh simpanan batu spiritual miliknya yang berjumlah sekitar 70.000 itu telah habis menguap tanpa sisa. Kalian pasti mengira dia terpukul kehilangan semua hartanya kan? Tapi tenang saja, karena dalam semalam dia berhasil menembus tingkat 3 Foundation Establishment. Namun, dia harus mencari uang lebih cepat. Saat melangkah keluar, dia dihadang beberapa orang gila. Salah satunya adalah Wu Chang, pelayan tingkat 2 Key Refinement, yang langsung mengejek Zhu Mu karena iri dengan keberuntungannya. Dia menuduh Zhu Mu menerima banyak hadiah dari Chu Jiarang dan menantangnya berduel. Zhu Mu langsung ingat kalau Wu Chang ini adalah preman sekte yang suka membuli murid lain. Dia bertindak semena-mena dan siapapun yang melawannya pasti akan berakhir tragis. Namun di saat terdesak itu, Zhu Mu malah dengan santai menanyakan simpanan batu spiritual milik Wu Chang. Dia menyindir apakah preman itu punya banyak batu spiritual dari hasil memeras orang lain setiap hari. Wu Chang sangat marah mendengar ejekan itu dan bersiap meluncurkan serangan mematikan ke arah Zhu Mu. Tapi Zhu Mu dengan sangat mudah menghindari serangan itu sambil mengejek gerakan Wu Chang yang terlalu lambat. Menurutnya, dengan kecepatan kura-kura seperti itu, pukulannya tidak akan pernah bisa mengenainya. Zhu Mu langsung memberi contoh cara memukul yang benar dengan mendaratkan bogem entah tepat di wajah Wu Chang. Anak buahnya langsung panik melihat bos mereka pingsan dalam sekali pukul. Dengan penuh amaran, Wu Chang bangkit dan menyuruh anak buahnya segera menyerang karena dia baru menyadari kalau kekuatan Zhu Mu sekarang sudah mencapai ranah Foundation Establishment yang sangat kuat. Zhu Mu sendiri tidak menyangka kekuatannya akan langsung ketahuan sejelas itu. Wu Chang berteriak menyuruh kedua anak buahnya maju bersama untuk menghabisi pelayan sombong di depan mereka ini.
Kedua anak buahnya langsung merangsak maju dengan sangat percaya diri. Tapi gerakan Zumu terlalu lincah, membuat para penonton terkesima melihat betapa cepatnya dia menguasai ranah barunya itu. Di tengah sorak-sorai penonton yang bersorak mendukungnya, Zumu mengumpulkan seluruh energinya di ujung jari dan mengirim salah satu anak buah Wu Chen melayang tinggi sekali ke udara. Tiba-tiba secara tak terduga, Wu Chen berubah wujud menjadi harimau buas dan menerkam Zumu dengan kecepatan luar biasa untuk membunuhnya. Tapi semua serangan membabi buta itu sia-sia belaka. Pukulan balasan dari Zumu begitu dahsyat hingga membuat manusia harimau itu terpental jauh dan mendarat mengenaskan di atas temannya. Wu Chen yang kesakitan kembali berteriak mengancamnya. Namun gerakan Zumu jauh lebih cepat. Dia sudah melompat dan berdiri dengan sangat elegan di atas kepala harimau itu, menyeimbangkan tubuhnya hanya dengan ujung kaki saja. Tanpa ampun, dia menginjak wajah si harimau hingga pingsan dan bungkam seketika. Seluruh penonton langsung bersorak kagum seolah semua beban penderitaan mereka selama ini menguap. Begitu saja. Mereka memang sudah sangat muak ditindas oleh preman sekte itu dan tidak pernah menyangka kalau Zumu akan menyelamatkan mereka. Zumu kemudian meminta semua orang untuk tenang sejenak. Dia langsung merampas tas penyimpanan milik Wu Chen yang berisi ribuan batu spiritual hasil Jaraheim. Zumu pun mengumumkan akan membagikan kembali seluruh harta curian itu kepada mereka semua. Dia melemparkan batu-batu spiritual itu ke arah kerumunan yang langsung bersorak bahagia dan mendoakannya panjang umur. Hujan batu spiritual hari itu benar-benar terlihat seperti keajaiban nyata. Sistem mencatat dia telah menyumbang lebih dari 9.000 batu spiritual dan langsung memberinya imbalan 1.000 kali lipat, yaitu 9 juta batu spiritual murni yang melimpah ruah. Zumu sadar dia tidak akan kekurangan uang lagi untuk waktu yang lama. Dia lalu menemui Wang Chan, sosok yang selalu merawatnya sejak pertama kali bergabung di sekte. Zumu ingin membalas budi dan memberinya pil Qi Refinement sebagai hadiah. Wang Chan menolak karena tahu betapa berharganya pil itu. Tapi Zumu langsung memasukkannya paksa ke mulutnya. Zumu masuk menyapanya. Lalu kuali itu mendadak jatuh terguling hingga dia berteriak panik. Percayalah, kekacauan epik di sekte luar baru saja dimulai dan kita harus terus menyaksikannya. Oke, kalian dan aku bakal melihat Zumu disalahin manajer karena dituduh ngerusak pemurnian pil. Lalu diusir. Zumu bingung setengah mati. Padahal dia jelas-jelas tahu kalau si manajer sengaja ngerusak pemurnian itu. Dari suhunya saja, Zumu sadar orang ini bahkan tidak sedang memurnikan pil Qi ungu yang berharga. Itu, dia heran kenapa Jiang Dingkun mempersulitnya. Dan curiga ada orang di balik semua ini. Melihat Zumu masih berdiri di sana, Jiang Dingkun langsung mengusirnya dengan panik. Tapi dengan sangat santai, Zumu langsung meminta si manajer untuk tidak terburu-buru. Dia memamerkan 50.000 batu spiritual sebagai uang sogokan. Jiang Dingkun langsung shock melihat tumpukan kantong berisi batu mulia itu. Sampai menyemburkan tehnya, dia langsung paham kalau Zumu kemari untuk mengurus rencana murid sekte luar dan berjanji akan segera menyelesaikan semua urusan administratif tersebut hari ini juga. Zumu merasa ada yang tidak beres dan ingin tahu siapa sebenarnya dalang yang mencoba menghalangi jalannya untuk naik menjadi murid sekte luar. Namun, si manajer Jiang Dingkun berdalih bahwa dia hanya menerima uang untuk menyelesaikan masalah dan tidak akan pernah berani membocorkan rahasia orang ini. Zumu langsung paham dan menyodorkan lebih banyak kantong batu spiritual. Tambahannya, sekarang perhatikan baik-baik bagian ini ya. Si manajer sampai batuk-batuk saking kagetnya. Lalu menyuruh Zumu mendekat dan menggambar lambang seekor rubah di atas tanah berdebu. Zumu langsung sadar kalau Chu Jiaran adalah dalang di balik semua ini. Wanita itu punya posisi tinggi di sekte luar dengan mata-mata di mana-mana yang siap menangkapnya. Cepat atau lambat, Zumu pun berterima kasih atas informasinya. Sementara Jiang Dingkun langsung berpura-pura tidak pernah mengatakan apa-apa. Tak lama kemudian, adegan beralih memperlihatkan Zumu sedang mengendarai pedang terbangnya. Dia berniat sembunyi di kediaman Luci agar tidak memancing perhatian. Namun setibanya di sana, dia malah melihat beberapa pria keluar dari kamar Luci yang membuatnya sangat penasaran. Di antara mereka, ada Long Tianshan dari sekte iblis Yuan peringkat kelima, serta Liu Haikong yang merupakan salah satu dari 12 tetua sekte tersebut.
Liu Haikon mengumumkan bahwa karena cucunya telah mencapai tahap pembentukan inti, rencana pernikahan mereka harus segera dijadwalkan. Long Tiansheng pun langsung berjanji kepada sang tetua bahwa setelah memenangkan kompetisi perburuan besar tahun ini, dia akan langsung menikahi cucunya. Zhu Mu menyadari keberadaan Long Tiansheng di dekatnya, namun tetap mengabaikannya, dan langsung menemui Lu Qi. Melihat kedatangan Zhu Mu, wajah gadis itu langsung berbinar bahagia. Saat Zhu Mu bertanya soal rencana pernikahan tadi, Lu Qi tampak sangat kesal dan tidak sudi mendengar nama pria itu disebut. Dia langsung memeluk lengan Zhu Mu sambil bertanya, ada angin apa datang kemari? Zhu Mu mengeluh tentang rubah sialan yang menghambatnya masuk ke sekte luar. Lu Qi memintanya untuk bersabar karena dia baru saja mencapai pembentukan inti dan ingin menstabilkan kekuatannya sebelum menantang Zhu Jiaran beberapa hari lagi. Nanti, dia yakin peningkatan kilat ini berkat bantuan Zhu Mu. Lu Qi langsung duduk di pangkuan Zhu Mu, yang langsung memperingatkan bahwa kekuatan yang merah miliknya tidak bisa ditahan. Tapi gadis itu tidak peduli dan ingin segera berkultivasi bersama. Pada akhirnya, mereka malah sibuk merakit balok Lego bersama-sama. Setelah itu, adegan berganti saat Zhu Mu terbangun dari tidurnya dan mendapat laporan dari sistem kalau pengembalian kekuatan yang merah miliknya cuma 500 kali lipat. Zhu Mu merasa hadiah pengembalian dari sistem ini terlalu sedikit. Kita semua tahu rasanya rugi kan? Zhu Mu sadar kalau terlalu fokus investasi ke satu orang malah bikin perkaliannya anjlok. Makanya dia berniat mencari beberapa kakak seperguruan lain untuk membantunya menaikkan pelipat ganda sistem. Tapi dia menunda urusan itu dan memilih fokus memakai batu spiritual yang tersisa untuk langsung memulai kultivasi mandirinya dengan sangat giat. Hingga berhasil menembus tingkat keempat tahap pendirian fondasi. Dia menyadari kalau tubuh sucinya membutuhkan energi yang luar biasa besar, sehingga dia harus terus-menerus mengumpulkan sumber daya alam yang sangat banyak. Tiba-tiba sebuah bayangan lewat di luar kamarnya, membuatnya penasaran untuk membuka jendela demi mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di malam sunyi itu, dan langsung berpapasan dengan Sang Santa Sekte. Dengan canggung, Sang Santa menyuruh Zhu Mu memanggilnya Sixuan saja. Zhu Mu yang kebingungan langsung menanyakan maksud kedatangan mendadak wanita itu mencari dirinya sambil termenung. Sang Santa meraba perut Zhu Mu dan berkata bahwa dia menginginkan kekuatan yang murni milik pemuda itu untuk membantunya berkultivasi bersama malam ini. Zhu Mu langsung menepis tangannya karena mengira wanita itu bercanda. Mengingat teknik penyerapan energi di tingkat tinggi sangat lambat perkembangannya. Hal itu langsung membuat Sixuan murka dan melempari Zhu Mu ke dinding hingga membentur keras. Di bawah tekanan aura spiritual yang mengerikan, Sixuan menuntut jawaban tegas apakah dia mau membantunya atau menolak tawarannya tersebut. Zhu Mu terpaksa mengiyakan dalam hati sambil bersumpah akan membalasnya nanti. Lalu menanyakan metode kultivasi seperti apa yang disukai oleh Sang Santa agar bisa membantunya dengan baik. Sixuan melarangnya banyak tanya, lalu membuka sebuah portal gaib menuju gua surga ungu. Mereka berdua melintasi portal itu dan Sixuan menyuruh Zhu Mu mengikutinya masuk ke dalam gua rahasia tempatnya berkultivasi dengan tenang tanpa gangguan dari luar. Mendengar hal itu, Zhu Mu langsung merapikan celananya dengan antusias yang membuat Sang Santa heran. Melihat tingkah konyolnya, Zhu Mu beralasan ingin memulai kerjasama intim mereka. Tapi Sixuan menegaskan kalau dia sama sekali tidak membutuhkan cara konvensional seperti yang dipikirkan Zhu Mu, karena dia punya metodenya sendiri. Zhu Mu mengira Sang Santa suka memegang kendali penuh, namun belum sempat selesai bicara. Tubuhnya langsung diikat kuat oleh tali magis milik Sixuan, dan disuruh menutup mata serta mulutnya rapat-rapat demi keselamatan nyawanya sendiri. Tanpa basa-basi, wanita itu langsung melempar tubuh Zhu Mu ke kolam air hangat agar dia mandi dulu. Zhu Mu merasa seperti sedang bermimpi buruk. Namun Sixuan menyuruhnya diam dan langsung melemparnya ke atas meja kayu besar. Zhu Mu benar-benar tidak menyangka Sang Santa akan seagresif ini, hingga dia tidak bisa melawan sama sekali. Tiba-tiba wajahnya dijilat dan dia kebingungan mencari keberadaan Sang Santa karena yang ada di atas tubuhnya adalah dua makhluk setengah manusia, bernama An Lilei di sisi kiri dan An Yuan Yuan di sisi kanan. Melihat kepanikan Zhu Mu, kedua gadis itu merasa heran dan mengira diri mereka kurang menarik bagi
pemuda tersebut. Padahal mereka adalah boneka ciptaan Sixuan yang ditugaskan menguras energi yang merah milik Zumu dalam waktu 2 jam dan menyuruh pemuda itu untuk bersikap kooperatif saja. Zumu sangat kesal karena Sang Santa malah memakai boneka pengganti untuk menyerap kekuatannya dan proses itu berjalan sangat lama. Karena merasa diabaikan, dengan kesal Zumu langsung melempar salah satu boneka untuk menunjukkan kekuatannya. Boneka satunya marah lalu memegangi tangan Zumu sambil memohon agar dia tidak kasar pada saudarinya, membuat Zumu pusing. Sixuan yang mendengar keributan itu hanya meneriakinya dari jauh dan menyebutnya brengsek. Setelah 2 jam berlalu, kedua boneka berwujud gadis kucing itu tampak lelah luar biasa sementara Zumu berendam santai karena kolam air hangat itu memulihkan energinya dengan cepat. Dia melihat kedua boneka itu berjalan tertatih-tatih mendekati majikan mereka dengan kondisi tubuh yang rusak parah. Mereka pasrah jika harus dihancurkan oleh Sixuan karena terlambat menyelesaikan tugas. Lalu menyalahkan Zumu yang bertindak kejam seperti monster. Sixuan yang melihat kejadian itu sama sekali tidak marah dan menyuruh mereka menyimpan cairan energi yang merah tersebut, lalu pergi turun untuk memperbaiki diri. Sixuan kemudian menghampiri Zumu yang langsung bertanya bagaimana performanya tadi. Sixuan menjawab biasa saja sambil melempar sekantong batu spiritual. Nah, kalian dan aku pasti kaget melihat 10 juta batu spiritual di dalamnya, beserta 4 hadiah tambahan lainnya. Yuk kita mulai petualangan kocak ini. Si Suci memberi Zumu botol-botol fondasi berkualitas tinggi. Sixuan bertanya apa yang dilakukannya selama bepergian. Lalu Zumu menjelaskan tentang metode kultivasi ganda energi yang merah menyala miliknya agar lebih efektif. Pipi Sixuan langsung merona merah malu saat membuka portal tanpa mau melihatnya. Zumu berusaha menjelaskan keadaan, tapi tiba-tiba tubuhnya langsung terlempar kembali ke rumah Luci. Ia menyadari teknik si Suci memang luar biasa misterius. Mendadak, panel sistemnya menyala dan menunjukkan bahwa karena ia mendonasikan banyak energi merah menyala, tubuh sucinya kini meningkat drastis. Zumu bergegas duduk bersila dan menyadari dugaannya selama ini terbukti benar. Ternyata berganti pasangan kultivasi ganda memang menghasilkan hadiah sistem yang jauh lebih melimpah ruah dibanding hanya dengan satu orang. Walau si Suci membutuhkan kekuatannya, Zumu yakin posisi dirinya di sekte akan aman. Di sisi lain, Sixuan tampak memegang nampan sambil berharap cairan merah menyala milik Zumu tidak mengecewakannya sama sekali. Ia berusaha melupakan bayangan kemarin agar kultivasinya tak terganggu. Sementara itu, kedua boneka mengamati situasi dan penasaran apakah ramuan merah menyala milik Zumu memiliki efek samping berbahaya bagi si Suci. Keesokan harinya, gadis berambut abu-abu terbangun. Di sini ada yang aneh, karena mendadak wujud Luci berubah. Ia melihat Zumu sedang duduk bersila di lantai sambil memusatkan seluruh kekuatan energinya. Luci terheran-heran melihat Zumu bangun begitu pagi demi berlatih dengan tekun. Zumu beralasan kalau dia secara tidak sengaja mendapatkan secercah pencerahan spiritual yang luar biasa. Mendengar hal itu, ia langsung merangkul manjalangan Zumu dan merayunya untuk ikut mendaki jalur langit bersamanya karena kekuatannya sudah naik tingkat. Berikutnya, fokus kita beralih ke area pendakian jalur langit yang sangat legendaris itu. Area ini merupakan dimensi rahasia kuno sekte iblis Yuan yang memiliki 12 tingkatan. Biasanya, murid yang sanggup mencapai lantai 3 sudah sah dianggap masuk dalam jajaran 100 jenius sekte luar. Pasalnya, mulai dari tingkat ketiga, iblis tingkat tinggi fase pembentukan inti mulai bermunculan. Di tengah keramaian itu, Luci menyadari kehadiran Cujiaran yang sangat tersohor di sekte tersebut. Nah, perhatikan bagian ini karena tantangannya bakal makin gila. Sementara Zumu melarang Luci memaksakan diri demi dia. Gadis itu menegaskan kalau jalur langit ini justru akan menguntungkan mereka berdua. Banyak orang menganggap Cujiaran adalah kultivator paling berbakat di sekte luar. Tapi Luci sama sekali tidak setuju. Dia ingin membuktikan siapa yang terbaik antara ras manusia dan iblis. Walau sekte memperlakukan kedua ras dengan setara, persaingan sengit di antara mereka tetaplah membara. Zumu sendiri sebenarnya sudah bosan mendengarkan penjelasan panjang lebar dari Luci dan mengajaknya segera pergi. Saat mereka berjalan mendekati portal masuk,
Gerombolan murid yang baru saja gagal menembus tingkat ketiga tampak berjalan keluar dengan wajah lemas. Monster di sana memang terbukti sangat merepotkan dan tangguh. Tiba-tiba semua orang menyambut kedatangan Neuti yang peringkatnya baru saja meroket drastis. Banyak yang menduga kalau dalam waktu dekat dia akan menembus peringkat 10 besar murid terbaik sekte luar. Murid-murid penasaran bagaimana si pria bertanduk ini bisa menjadi sangat kuat dalam sekejap. Neuti dengan sombongnya menjawab bahwa semua itu berkat bakat luar biasa dan kerja keras tiada henti miliknya. Ia berada di peringkat 79 saat Chu Jiaran tiba-tiba muncul di hadapannya. Gadis itu mengingatkannya agar tidak melupakan bantuan kultivasi yang telah diberikannya untuk menyelesaikan tugas penting. Neuti langsung memberi hormat layaknya seorang prajurit di depan komandannya demi meyakinkan semua orang di saat yang sama. Luci dan Zomu melangkah mendekat membuat Neuti mulai melayangkan ejekannya. Ia menyindir, apakah Luci benar-benar ingin mendaki bersama si parasit pemakan gaji buta, Zomu? Luci langsung membalas bahwa ia mendengar kalau si Neuti justru pernah dihajar habis-habisan olehnya. Neuti membela diri bahwa ia hanya lengah saat situasi sedang kacau balau. Zomu dan Luci melewatinya begitu saja sambil berbising kalau pecundang yang kalah sebaiknya tidak membuat malu diri sendiri. Hal itu membuat Neuti murka dan langsung memukul lantai hingga serpihan batu melesat tajam ke arah mereka. Beruntung dengan sigap Zomu langsung pasang badan untuk melindungi tubuh Luci yang ketakutan. Neuti kemudian melempar segel khusus ke tanah yang menciptakan kubah marah penantang duel di antara mereka. Zomu menganggap ini lucu. Namun Luci cemas setengah mati dan melarangnya menerima tantangan gila itu. Ia mengingatkan bahwa tingkat kultivasi Zomu belum cukup kuat untuk meladeni provokasi tersebut. Namun dengan tenang Zomu menenangkannya dan menegaskan bahwa ia tahu persis batas kemampuannya sendiri saat menghadapi lawan sekelas Neuti. Ia mengejek si pria bertanduk itu sangat berisik dan meminta taruhan tambahan agar duelnya adil. Neuti setuju dan berjanji akan mengembalikan pedang terbang tingkat 2 milik Zomu jika ia sampai kalah bertarung. Kalian juga pasti setuju taruhannya makin gila saat Zomu menjaminkan cincin penyimpanannya. Duel resmi pun dimulai, memicu komentar heboh dari murid sekte luar yang iri setengah mati dengan bakat luar biasa milik Zomu. Mereka berbisik bahwa fisik murni miliknya telah disentuh oleh semua kultivator wanita, pengguna seni 9 yin ilahi. Gosip tak sedap ini tentu saja membuat kuping Luci langsung memanas kesal. Chu Jiaran juga berkomentar sinis bahwa ia selalu menganggap Zomu gampang goyah saat energinya diserap. Tapi ternyata pemuda itu punya kekasih sahabat Luci. Meski begitu, baginya ini adalah hal bagus. Karena menurut filosofi gilanya, burung yang ingin terbang jauh lebih baik diremukan sendiri sampai mati. Makanya ia mendesak Neuti menggunakan seluruh kekuatan penuh tanpa perlu memedulikan hidup atau mati musuhnya. Gadis kejam itu tidak mau si raksasa menyia-nyiakan kesempatan emas yang sudah diberikannya secara cuma-cuma. Neuti bersumpah tidak akan mengecewakannya dan langsung mengerahkan aura bertarung dahsyatnya ke arah Zomu. Luci sangat cemas dan berteriak agar Zomu berhati-hati. Neuti melompat tinggi dan melayangkan hantaman keras ke arah Zomu yang bergeming santai. Ledakan debu pekat pun seketika menyelimuti seluruh arena tersebut. Orang-orang yakin Neuti akan menang mutlak karena kekuatan fisiknya baru saja meningkat pesat. Sebagai ahli 100 besar sekte luar, mereka menduga Zomu sudah tewas mengenaskan akibat hantaman brutal tanpa ampun tersebut. Chu Jiaran tersenyum licit dan menyuruh semua murid menyaksikan nasib tragis orang yang berani menentangnya. Duel ini dinilai akan menjadi pertarungan tercepat karena Zomu terancam mati tanpa sempat memberi perlawanan berarti. Luci mengumpat kesal pada rubah licik tersebut. Chu Jiaran dengan angkuh mengejek bahwa jika saja Zomu mau menjadi anjing penurut, dia pasti bisa bertahan hidup lebih lama lagi di tempat ini. Tapi mendadak, suasana bising penonton membuatnya terkejut setengah mati saat melihat Zomu berhasil menahan serangan fatal itu dengan mudah. Mereka mengira pemuda itu menggunakan trik sulap rahasia untuk menipu mata penonton. Ketahanan fisik murni milik Zomu terbukti sangat luar biasa kuatnya. Pemuda itu dengan santai mencengkeram tanduk sakral Neuti yang merupakan kebanggaan rasnya. Membuat si pria bertanduk kebingungan bukan main atas kekuatan tersebut.
Zomu bahkan mengejek lawannya belum makan, karena pukulannya terasa sangat lemah tak bertenaga. Chu Jiaran yang murka langsung meneriaki Neuti bodoh dan menyuruhnya segera menelan pil iblis. Rahasia pemberiannya. Walau kesal, Neuti terpaksa menelan pil tersebut demi menuruti perintahnya. Seketika energinya meledak dahsyat hingga tubuhnya bergetar hebat menghasilkan kekuatan liar yang luar biasa besar, membuat Zomu terpaksa melangkah mundur perlahan. Neuti memamerkan wujud monster banteng terkuatnya dengan tanduk yang membesar mengerikan. Namun bagi Zomu, wujud baru lawannya itu malah terlihat konyol seperti sapi biasa. Luci langsung meneriaki Chu Jiaran curang. Luci menuduhnya sangat licik karena membantu lawannya berbuat curang di arena duel terbuka. Namun dengan santai Chu Jiaran berdalih bahwa pil iblis tersebut hanya merangsang garis keturunan iblis bawaan miliknya saja. Kekuatan alami ras iblis itu hanya dipercepat durasinya oleh reaksi obat. Si banteng yang kini mengamuk hebat bertekad untuk menghabisi nyawa Zomu secara perlahan tanpa menyisakan jasad utuh sedikit pun dari pemuda malang itu. Dengan kecepatan kilat, monster itu melesat kencang menyeruduk ke arah Zomu. Gerakannya yang terlampau cepat membuat pandangan mata penonton di sekitar tidak mampu mengikuti kemana arah serangan brutal si banteng maut tersebut. Namun sial bagi si banteng, Zomu berhasil menghindar dengan sangat lincah sambil tertawa gele. Pemuda itu hanya terkena luka goresan super kecil di lengan bajunya, yang ia yakini murni akibat tekanan angin kencang saja. Tabrakan keras si banteng ke dinding batu menciptakan gelombang kejut dahsyat yang membuat penonton melongo heran. Benturan mengerikan itu menunjukkan betapa jauhnya perbedaan kekuatan fisik antara ras iblis tangguh dengan manusia biasa. Dan disinilah kita menanti akhir serunya pertarungan ini. Si banteng menyerang lagi dengan brutal. Tapi Zomu hanya tersenyum santai karena kekuatan sebesar itu pun belum cukup melukainya. Mari kita mulai kisahnya. Zomu melancarkan pukulan telak ke tanduk Neuti sampai patah. Berkeping-keping, tinju kerasnya juga menghantam wajah banteng itu. Membuat Neuti yang tak berdaya terpental sejauh beberapa meter, tapi monster besar itu sangat berat hingga menghancurkan tanah di sekitarnya. Chu Jiaran menyaksikan semua ini dengan melongo. Mencoba memahami bagaimana hal mustahil ini bisa terjadi, Zomu baru saja memermak wajah Neuti secara gratis, dan Chu Jiaran masih syok melihat Zomu bisa mengalahkan iblis itu dalam sekejap mata. Lebih gilanya lagi, dia melakukannya hanya dengan sekali serang. Chu Jiaran mulai bertanya-tanya, apakah fisik yang murni itu sehebat itu? Dan penasaran kapan Zomu bisa naik ke tingkat pembangunan fondasi. Dia menyadari bahwa kekuatan pukulan Zomu barusan jauh melampaui kekuatan banteng Neuti. Luci kemudian mendekati Zomu, memujinya atas kerja kerasnya, dan berkata dia sudah menduga kehebatan ini sejak awal. Zomu pun mengingatkannya bahwa ada banyak pasang mata yang sedang memperhatikan mereka. Chu Jiaran langsung kesal melihat si banteng yang ternyata tidak berguna sama sekali. Lalu menyuruh para anak buahnya membawa monster itu pergi. Zomu tiba-tiba mendekati mereka semua dan menyuruh mereka menunggu sebentar. Anak buah Neuti gemetaran karena tahu bos mereka sudah babak belur. Mereka ketakutan setengah mati, bingung apa rencana Zomu selanjutnya. Para kroto ini sudah trauma dan pasrah bakal dihajar habis-habisan. Zomu sambil memegang sekantong batu spiritual menjelaskan bahwa dia orang yang santai lalu menawarkan 10.000 batu spiritual untuk biaya pengobatan si banteng. Sekarang, anak buah Nintai pun berpikir kalau Zomu sangat sombong karena sudah mempermalukan bos mereka. Tapi di sisi lain mereka juga rela digebuki asal dapat 10.000 batu spiritual. Aksi Zomu memamerkan kantong itu membuatnya terlihat makin luar biasa di mata semua orang. Di saat itu juga, sistem muncul dan menunjukkan bahwa dia mendapatkan pengembalian 100 kali lipat. Jelas saja, dia melakukan ini bukan karena baik hati, melainkan demi keuntungan pribadinya. Tapi, dia masih belum puas dengan pengembalian 100 kali lipat saja karena sifatnya yang makin serakah. Chu Jiaran kemudian mendekat sambil bertepuk tangan, menyatakan bahwa Zomu memang melakukan semuanya dengan sangat bagus. Benar, perhatikan baik-baik bagian ini. Dia merasa Zomu pantas menjadi pria pilihannya dan mengaku makin menyukainya. Perempuan itu bahkan menyuruh Zomu untuk segera kembali ke pelukannya sekarang juga.
berjanji akan menuruti semua keinginannya sambil mengelus wajahnya. Tapi, Zhumu bukanlah orang yang bodoh. Dia langsung menepis tangan genit itu, agar tidak menyentuhnya, sekaligus menegaskan dengan sangat jelas kalau perempuan itu sama sekali tidak pantas baginya. Perkataan dingin itu membuat amarahnya meledak-ledak. Dia pun segera mengeluarkan auranya, dan Luci juga tidak mau kalah memamerkan kekuatannya. Luci langsung menghampiri mereka berdua, memperingatkan Chu Jiaran bahwa Zhumu adalah manusia, bukan barang rongsokan yang bisa dibuang sesuka hati setelah dipakai. Luci menunjuk Chu Jiaran dengan rasa percaya diri tinggi. Dia menyatakan bakal menantang pendakian jalan surgawi demi melompati peringkatnya. Lalu langsung menantang Chu Jiaran duel. Dia menegaskan bahwa semua rasa sakit yang disebabkan Chu Jiaran harus dibayar lunas kepada Zhumu. Setelah mengucapkan itu, mereka berdua berbalik membelakanginya dan berjalan lurus menuju portal. Zhumu merasa sangat senang dan memuji bahwa kata-kata Luci kepada Chu Jiaran tadi terdengar sangat keren. Luci sendiri merasa biasa saja karena dia memang tulus ingin melindungi Zhumu. Begitu mereka berdua masuk ke dalam portal, rasa kesal Chu Jiaran semakin menjadi-jadi karena merasa dipermalukan. Tentu saja dia tidak akan membiarkan Luci dan Zhumu hidup tenang. Orang-orang di sekitar mulai bergosip bahwa dua gadis cantik itu sedang memperebutkan Zhumu, menyebutnya pria yang sangat beruntung. Hal itu jelas mengundang rasa iri. Kebetulan Niu ada di sana dan menyaksikan seluruh drama tersebut. Setelah itu, adegan berpindah ke tanah suci Sekte Iblis, yaitu Gunung Sembilan Pedang Naga. Di sana, Long Tianshan sedang fokus berkultivasi. Tiba-tiba dia membuka matanya karena merasakan kehadiran seseorang. Dengan satu gerakan cepat, dia membelah sebuah batu besar semudah memotong buah mentimun. Dia bahkan menganggap tebasannya barusan lumayan rapi. Tak lama kemudian, Niu muncul membuktikan dugaannya. Pria bertanduk itu berkata ada hal penting yang ingin dia laporkan kepada tuannya. Sebuah rumor baru saja beredar bahwa Luci dan Chu Jiaran saling cemburu demi memperebutkan seorang pemuda tampan. Rumor ini bisa merusak nama baik Long Tianshan, dan dia sangat marah karena Niu mengganggu kultivasinya, mengganggu meditasi pribadinya demi masalah sepele seperti itu. Kalian pasti tahu bagaimana kelanjutannya. Dia langsung mengancam Niu hingga gemetaran ketakutan. Niu pun buru-buru minta maaf dan hendak pergi dari sana, tapi Long Tianshan menyuruhnya berhenti. Niu pun patuh. Tapi Long malah melancarkan serangan dadakan hingga si manusia bertanduk terpental jauh. Niu bingung kenapa dia diserang. Long menyuruhnya diam dan melihat dadanya. Ternyata di sana ada bekas tebasan berbentuk pedang. Dia menjelaskan bahwa itu adalah wujud niat pedang murni yang berhasil dia padatkan. Niu masih linglung, tapi intinya Long Tianshan ingin dia segera membereskan Zhumu untuknya. Niu pun merasa mendapat tugas mulia dan berterima kasih. Layar beralih kembali ke arena pendakian jalan surgawi. Luci menjelaskan bahwa sistem akan otomatis merekam jumlah lantai yang berhasil mereka lewati. Karena ini pertama kalinya bagi Zhumu, dia akan terpisah dari Luci. Luci mencium pipinya dan menyuruhnya berhati-hati sebelum pergi. Tapi sebenarnya, dialah yang harus waspada. Tiba-tiba, monster raksasa yang sangat menyeramkan muncul tepat di hadapan Zhumu. Ada berbagai macam binatang aneh di sana, mulai dari ayam jago raksasa, monster landak, hingga seekor katak besar. Mereka langsung menyerbu Zhumu, tapi dia berhasil menghindari ketiganya dengan lincah. Dia sadar ini tidak mudah. Murid luar yang baru masuk pasti langsung gugur di sini. Si landak lalu beraksi bagai Sonic, menggulung tubuhnya menjadi bola dan menembakkan banyak duri tajam ke arahnya. Zhumu berhasil menghindar sembari mengumpulkan energinya. Inilah saat yang tepat untuk membalas mereka. Ketiga monster itu terkejut dan terhantam keras hingga terpental jauh secara bersamaan. Bagi Zhumu, tantangan ini sangat mudah. Dia berhasil melewati lantai pertama dan berhak memilih satu dari 3 hadiah yang ditawarkan. Dia tertarik pada jurus telapak api. Sebelumnya, dia cemas karena belum punya jurus bertarung yang cocok dengan tubuh sucinya. Dan teknik ini adalah pilihan yang sangat tepat. Dia langsung mempelajarinya dan harus menyerap api sejati matahari ke dalam tubuhnya. Memanfaatkan energi surya yang membakar untuk memperkuat pukulan telapak tangannya. Setelah sukses melakukan uji coba,
dia langsung melangkah naik menuju lantai kedua, di mana sebuah tangga batu muncul untuk membantunya mendaki. Layar kemudian berpindah memperlihatkan lantai 3, di sana, Luci sedang menebas monster. Setelah lolos lantai ketiga, setiap murid harus memilih satu dari 3. Hadiah menarik, Luci berhasil menembus posisi 50 besar dalam peringkat. Dan sebentar lagi dia akan mencapai lantai 4. Jika dia bertahan 15 menit lagi, dia bisa masuk ke 10 besar peringkat kebanggaan langit. Sementara itu di luar, orang-orang terkejut melihat nama Jumu muncul di papan peringkat. Padahal dia baru saja menjadi murid luar, tapi sudah sehebat itu. Chu Jiaran sangat jengkel karena mengira mereka berdua curang. Tiba-tiba, seorang pria bernama Nalan Chong datang menghampiri. Gaya bicaranya sangat sombong, karena dia adalah murid luar nomor 1 sekaligus genius sek. Beberapa murid di sekitar mulai berbisik jelek tentangnya. Mendengar gosip tersebut, Nalan Chong berjalan mendekati mereka berdua hingga membuat mereka gemetaran. Tanpa basa-basi, Nalan Chong langsung melayangkan tangannya dan menghajar kedua orang itu. Karena dia sangat benci orang yang suka membicarakan keburukannya dari belakang. Chu Jiaran pun bertanya apa tujuannya datang ke sana. Nalan Chong mengejeknya dengan berkata bahwa pacar tampannya sudah kabur bersama wanita lain. Chu Jiaran yang emosinya terpancing langsung melepaskan aura kekuatannya dan menerjang murid nomor 1 itu tanpa berpikir panjang. Tapi sebelum terjadi keributan yang lebih besar, Neo tiba-tiba datang dan mencengkeram tangan mereka berdua secara paksa. Sebagai peringkat ke-8 di sekte, kekuatannya memang sangat dihormati semua orang. Chu Jiaran yang bingung bertanya, apakah dia datang untuk membalaskan dendam sepupunya, yang langsung membuat Neo melepaskan genggamannya. Dia menegaskan bahwa kedatangannya murni atas perintah Long Tianxiang dan dia tidak takut pada siapapun. Nalan Chong pun menyadari perjalanannya kali ini tidak sia-sia. Murid luar yang baru bergabung kini harus berhadapan dengan kultivator tingkat pembentukan inti emas yang sangat kuat. Hal ini tentu membuatnya merasa sangat tertarik. Percayalah, kalian pasti tidak sabar melihat bagaimana Sumu menembus 100 besar dengan sangat cepat. Di lantai 2 dia membakar monyet liar dan memilih hadiah pedang terbang tingkat 2 yang keren ini. Kalian harus tahu, pancaran giok putih membawanya naik ke tangga berikutnya. Tapi melihat lautan monster di depan, dia langsung sadar jumlahnya gila-gilaan. Sekarang dia paham kenapa kebanyakan murid luar baru bisa melewati lantai 3 setelah mencapai tahap pembentukan inti. Dia pun menyiapkan sebuah jurus. Biarpun gagal, dia cuma ingin menguji batas maksimal dari kekuatannya sendiri. Dia yakin menyerang duluan bakal memberinya keunggulan. Jadi dia langsung menghantam monster-monster itu. Tiba-tiba, sisa monster yang ada menyerbunya, membuat dia berpikir kalau ini adalah akhir hidupnya. Tapi anehnya, monster yang mau menggigitnya malah ompong, dan Sumu cuma luka lecet sedikit. Dia pun menyadari kekuatan sejati dari tubuh suci yang merah miliknya. Meskipun begitu, masih banyak monster yang berdiri dan menerjang, tapi dia menghantam mereka semua demi membuktikan kekuatannya. Melihat peluang lolos, dia membakar seluruh area itu. Dia berhasil melewati lantai ini dengan sangat gembira. Tidak cuma punya kekuatan dan ketahanan luar biasa, tapi kemampuan pemulihannya juga sangat cepat. Dia mulai melihat peluang untuk menantang lantai 4. Sambil melihat hadiahnya, dia memilih metode kultivasi baru. Kalian harus perhatikan bagian ini, jalan surgawi tidak punya batas waktu. Jadi dia bisa bersiap dulu. Di luar, semua orang gempar karena apa yang baru saja dia lakukan. Belum pernah terjadi selama 8.000 tahun, dia langsung melesat ke peringkat 13. Semua orang heran bagaimana dia melakukannya, bahkan menganggapnya monster. Chu Jiaran sendiri sangat kesal mendengar semua komentar itu. Dia cuma penasaran peluang apa yang membuat kekuatan Jumu meningkat begitu cepat, sedangkan Neo meragukannya. Lalu mengejek bahwa murid sekte luar hanyalah kumpulan pecundang. Sekte luar itu tidak berguna. Tiba-tiba, Luci keluar dari portal. Dia sempat bertahan cukup lama di lantai 4 dan sekarang berada di peringkat 9. Hal ini membuat Chu Jiaran turun ke posisi 10, membuat orang-orang malah memberi selamat pada Luci. Luci merendah dengan menyebut itu cuma angka, walau dia senang bisa mengalahkan si rubah betina. Chu Jiaran sengaja bersikap cuek dan menyindir kehadiran Yao di sana. Nah,
Kalian pasti mikir hal yang sama. Luci langsung sadar kalau Niwo mengincar Jumu demi sepupunya. Jadi situasi sekarang makin gawat. Bahaya besar. Sementara itu, Jumu asyik berkultivasi. Dia mempelajari teknik baru bernama jeratan petir ungu. Dan langsung bisa menguasainya dengan sangat mudah, meskipun jurus ini terkenal sulit. Berkat pemahamannya yang luar biasa. Serangan ini punya jangkauan luas yang sangat cocok untuk menyapu banyak musuh sekaligus. Setelah istirahatnya dirasa cukup, dia penasaran dengan apa yang ada di lantai 4. Di sana, dia langsung dihadang seekor puma api raksasa. Cuma ada satu monster, tapi tekanan auranya begitu mengerikan hingga membuatnya terkejut. Dengan TEKAD bulat, dia menantang monster yang bergerak secepat kilat lalu mencakar dadanya sebanyak 3 kali. Dia membalas dengan jurus telapak api, tapi serangannya meleset total. Karena kelincahan luar biasa dari makhluk buas tersebut, dia heran. Apakah puma itu masih bisa lari setelah tersengat listrik? Dia pun menjebaknya sambil bersiap melepaskan serangan terkuat. Tapi anehnya, monster itu malah berbelok di udara dan menghindari serangannya. Secara sempurna, rupanya dia juga memasang perangkap lain. Hingga puma itu terjerat petir ungu dan menghantam tanah. Sialnya, monster itu cepat pulih, lalu bergerak dengan kecepatan tidak masuk akal. Dan kembali menyerangnya. Dia merasa kalat saat lengan tangannya terputus akibat gigitan monster itu. Tapi kejutan terjadi, sistem mendeteksi dia telah memberi makan binatang iblis. Dan memberinya pengali 10.000 kali lipat. Sebagai gantinya,